Joy. Hadirin kami silakan rahmat menangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Kami ucapkan selamat datang Bapak. Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Dodi Hanggodo MPE beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Para pejabat pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama Kementerian Lembaga, rekan-rekan media dan juga para undangan yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tentang sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Dan sungguh sangat berbangga sekali saya Dio Hapsari dapat dipercaya untuk dapat memandu berjalannya rangkaian acara kita pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini bukan sekedar seremoni penandatanganan, tetapi juga wujud komitmen nyata pemerintah untuk bersinergi membangun fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan bermartabat bagi pesantren di seluruh Indonesia. Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, moral, dan kemandirian bangsa. Dan melalui kolaborasi lintas kementerian ini, kita menegaskan semangat bersama untuk mewujudkan pesantren yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dan sebagaimana semangat yang menjadi slogan kita hari ini, yaitu bergerak, bergerak, berdaya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali rangkaian acara kita pada siang hari ini,
Marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kita untuk acara kita pada siang hari ini. Yang pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Ali Fauzan. Kepada Bapak Ali Fauzan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak tundukkan mata dan hati kita untuk berdoa dan bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin secara agama Islam, bagi umat agama lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu atas segala nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Negeri tentang sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Ya Allah, ya Rahman, dengan penuh kerendahan hati kami bermohon kepadamu ya Allah, berkahi dan lancarkanlah acara ini. Jadikanlah kerjasama ini sebagai jalan mewujudkan infrastruktur pendidikan pesantren yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemurah, satukanlah langkah kami dalam upaya menciptakan kemajuan infrastruktur pendidikan pesantren, memperkokoh persatuan bangsa, dan upaya membangun negeri ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan loyalitas terhadap negara. Ya Allah, jadikanlah penandatanganan kerjasama ini sebagai momentum terbaik untuk bergerak bersama, melakukan sinergi penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren yang layak, aman, dan terbaik. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, ya Allah, Tuhan kami yang Maha Mendengar, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Insinyur Dodi Hanggono MPE. Kami silakan. Saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam suasana penuh semangat bersamaan untuk menghadapi acara penting ini, penandatanganan kesepakatan bersama tentang sinergi penyelenggaraan pendidikan pesantren. Bapak Menko, Bapak Menteri, Wakil Menteri, Bapak Ibu Menteri sekalian berbahagia. Kalau kita bicara tentang pesantren, yang paling dulu terbayang di kepala saya bukannya bangunan, tapi suasana doa yang tidak pernah berhenti.
lantunan ayat-ayat suci setiap hari dan wajah santri yang penuh semangat baru dengan hidup dengan kesederhanaannya. Itu semua berjalan karena agama selama bertahun-tahun hadir mengasuh dan membimbing mereka dari guru hingga hilir, dari kurikulum, akreditasi hingga pembinaan kehidupan santri. Mungkin agama tahu di mana pesantren tumbuh, tapi yang paling tahu bagaimana merawatnya pasti adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu lewat kesepakatan hari ini kita ingin memperkuat peran Pemda sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren sekecil apapun mendapat perhatian dari kita semua. Mulai dari proses perizinan, sertifikasi bangunan, sampai bantuan teknis. Semua sekarang kita bisa lakukan dari daerah. Kami di pusat Kementerian PU siap senantiasa membantu. Kami laporkan Pak Menko dan para menteri dan Sekretariat BUMN, kami sudah menggunakan hotline 158 atau WA untuk pendampingan dari Kementerian PU. Kami juga membantu pendampingan di lapangan bekerjasama dengan Dinas PU dari Pemda setempat, pengelola teknis dan pejabat fungsional dari Kementerian PU, penataan bangunan yang ada di daerah-daerah. Kami juga melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk bangunan di bawah 2 lantai. Sudah tersedia prototipe-nya dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG. Bangunan gedung pondok pesantren di atas 2 lantai, kami sedang menyiapkan prototipe-nya agar teman-teman di pondok pesantren bisa mudah mengakses sistem informasi manajemen bangunan gedung. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sementara Kementerian Agama tetap menjadi jantung dari sistem ini. Mereka memiliki data dan tim yang sedang disiap berkenan membina dan memetakan pesan-pesan Indonesia. Data yang kami dapatkan dari Kementerian Agama, sementara ada 42.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jutaan santri. Tapi yang kami sayangkan baru hanya sekitar 51 yang memiliki izin PBG atau yang disebut sebagai izin mendirikan bangunan. Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, setiap tahunnya pesantren besar yang ada di Indonesia menerima lebih dari 1.500 santri baru. Namanya kami yakin Kementerian Agama tahu bahasa santri adalah amanah. Setiap ruang mereka tempati harus aman dan nyaman. Karena itu kita bersama-sama akan menjadi pengarah dan pengawas kebijakan, memastikan setiap bangunan baru melalui proses perizinan yang baik dan benar, dan bahwa setiap ruang belajar memenuhi standar kelayakan minimum bagi santri. Kami senantiasa di Kementerian PU menempatkan diri bukan sebagai hanya pelaksana utama, tapi sebagai mitra teknis yang bersifat melayani. Kami insya Allah senantiasa akan membantu lewat asesmen keandalan bangunan yang kami sudah mulai untuk 8 provinsi yang kami anggap dengan pesantren terbanyak: Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumsel, dan Sulsel dan Kalsel. Sebanyak 80 pesantren besar yang kami jadikan contoh bukan untuk mencari kesalahan, tapi membangun pembelajaran bersama dan bagaimana membuat ruang belajar yang kuat, yang sejuk dan aman bagi seluruh santri. Kami juga sadar pada saat kita bicara di lapangan nanti, Pemda akan menjadi kunci. Undang-Undang 18 tahun 2019 sudah menegaskan pesantren, fungsi sosial dan keagamaan. Undang-Undang AKPD pasal 156 juga telah memberikan ruang bagi Pemda untuk bisa memberikan pembebasan retribusi dan insentif pelayanan teknis.
bagi kegiatan sosial dan pendidikan. Kami mohonkan Pak Mendagri nanti berkenan bersama-sama memberikan arahan kepada pihak terkait hal ini. Itu sebabnya kami mendorong akhirnya, itu sebabnya bersama-sama dengan Kemenko PM kita mendorong akhirnya SKP 3 kementerian, Kemendagri, Kementerian Agama dan PU, agar Pemda bisa terlibat langsung dari mulai urusan perizinan untuk pesantren-pesantren ini. Karena kami mengharapkan ini bukannya sudah proyek, tapi soal tanggung jawab negara terhadap lembaga yang kami anggap sebagai penjaga moral bangsa hingga saat ini. Dan satu lagi, banyak pondok-pondok pesantren yang tumbuh dari semangat gotong royong atau roan, gotong royong yang lahir dari keikhlasan. Kami benar-benar tidak ingin semangat budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, insya Allah PU akan melatih dan mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi. Itu for free, Pak. Sehingga semangat gotong royong, kami sangat-sangat berharap agar semangat gotong royong ini berubah menjadi keahlian yang diakui. Mereka, para santri, bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan dengan rasa bangga. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Kementerian Agama menjadi pemegang nilai dan arah moralnya. Pemda menjadi tangan yang bekerja di lapangan, dan kami di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi jembatan antara keduanya. Kami hakul yakin kalau tiga ini berjalan seirama, maka kita tidak hanya membangun gedung pesantren, tapi kita membangun ruang belajar yang memuliakan manusia. Sebuah ruang di mana ilmu, iman, dan ihsan bisa tumbuh berdampingan, di mana kerja keras para insinyur dan doa para santri saling menguatkan. Terima kasih atas arahan dan bimbingan Pak Menko dan kerjasama dan kepercayaan dari semua pihak. Semoga kesepakatan ini menjadi langkah kecil untuk menuju lompatan yang lebih besar, Indonesia yang maju infrastrukturnya, kuat moralnya, dan sehat jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Insinyur Dodi Hanggodo MPE atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dr. Hanis Kosa Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dr. Dodi Hanggodo beserta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Insinyur Diana Kusansuci MT. Yang sama-sama kita hormati Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang akan diwakili Wakil Menteri Keuangan Pak Luki Alfirman dalam perjalanan, dan para deputi pejabat eselon 1 kementerian dan lembaga
Menteri PPPA ya, jadi Ibu Arifah juga akan bergabung. Iya, Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kami breakfast meeting di Kementerian Agama dari jam 6 sampai jam 8.15 membicarakan tindak lanjut daripada pembicaraan kita dengan Pak Menko dan juga menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden. Maka Kementerian Agama pada minggu ini juga sedang dan terus akan melakukan pendataan secara intensif pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah ini juga penting karena beberapa waktu yang lalu di Bogor juga ada roboh, meninggal 2 orang dan 40-an orang yang masuk rumah sakit. Jadi rumah-rumah ibadah ini pun juga menjadi concern kita dan rumah-rumah doa termasuk. Rumah yang sering dijadikan semacam tempat berkumpul umat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya termasuk pendidikan keagamaan tadi, majelis taklim, tidak luput daripada pemantauan kami. Dan Alhamdulillah bersama dengan seluruh jaringan Kementerian Agama yang vertikal ini, dari Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, kemudian kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan kota Madia, kemudian sampai ke tingkat kecamatan, KUA, beserta seluruh penyuluh yang bertebaran kurang lebih 300.000 grup jumlahnya di seluruh Indonesia. Ini kami juga ikut mengerahkannya untuk memberikan pendataan gedung-gedung mana, pondok-pondok pesantren mana, rumah ibadah mana yang memiliki tingkat kemiringan. Banyak sekali mereka itu dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor. Ya, bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor. Ada yang dibangun di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir laut, kakinya sebelah di pantai, dan itu sangat rawan dengan gelombang dan hanyut. Kemudian pondok-pondok pesantren mana, rumah bangunan ibadah mana yang berumur 100 tahun ke atas. Kemudian juga rumah-rumah ibadah, pondok pesantren, madrasah mana yang dibangun tidak menggunakan IMB, IPG, dan khususnya AMDAL ya, untuk bangunan-bangunan yang berisiko tinggi. Ya, kemudian juga mendayagunakan apa yang ada di daerah ya. Ada UIN, ada IAIN memiliki fakultas teknik, itu pun juga kita libatkan untuk membantu para kanwil dan para aparat Kementerian Agama untuk melakukan semacam pemeriksaan secara forensik bangunan-bangunan yang berisiko yang ditemukan. Jadi Bapak sekalian, jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia memang sangat banyak ya. Jadi jumlah pondok pesantren kita itu 42.369. Perlu kita tahu bahwa semua pondok pesantren di Indonesia semuanya adalah swasta, tidak ada negeri. Kita memang mengelola juga madrasah yang sangat banyak, ya, tetapi hanya 5% madrasah itu yang negeri, selebihnya itu adalah swasta. Berkebalikan dengan sekolah yang berada di bawah Dikdasmen dan Distekdikti, itu 95% negeri, hanya 5% swasta. Nah, ada kesulitan karena teman-teman kita, pejabat-pejabat di tingkat daerah mau membantu. Wah, itu bukan wilayah kami hanya berkewajiban membantu yang instansi vertikal, yang horizontal seperti sekolah-sekolah. Tapi urusan-urusan keagamaan itu wilayahnya vertikal. Jadi banyak sekali pesantren, madrasah jadi penonton terhadap bantuan-bantuan yang ada di tingkat daerah. Karena ada memang peraturan bahwa madrasah pesantren itu wilayahnya vertikal, sementara kita di Kementerian Agama dana-dana untuk yang sebesar itu kita tidak miliki, itu wilayahnya sangat terbatas. Karena itu mudah-mudahan peristiwa kemarin itu ada hikmahnya. Ya, Al-Hazini yang berumur 120 tahun itu terdata korbannya 150 orang, yang meninggal 67 orang, bahkan ada 13 orang diantaranya itu body part
Bupati itu tidak bisa dikenali, bercerai-berai anggota badannya, ya. Sangat memilukan. Dan baru 2 orang kemarin yang terdeteksi, terinformasi bahwa melalui sidik jari dan melalui pakaian dari keluarganya, tapi selebihnya masih ada yang terbaring untuk dikumpul-kumpulkan anggota badannya untuk dideteksi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama kita semuanya. Kita sungguh berterima kasih kepada Presiden Prabowo ya, dengan begitu cepat memberikan arahan kepada para menterinya dan kita semuanya, dan Pak Menko, Menteri Dalam Negeri, khususnya Menteri PU, yang diberi tanggung jawab untuk membangun pesantren yang berdampak ini, sangat kita hargai. Maka itu partisipasi Kementerian Agama, pihak yang dibantu dalam hal ini, semenjak kejadian kemarin itu hampir setiap hari kami rapat. Dan tadi pagi juga breakfast meeting, kami insya Allah sudah punya data sebagian, tapi yang sebagiannya karena harus menempuh jalan kaki 2 hari 2 malam, kadang-kadang harus naik speedboat untuk mengejar pulau-pulau yang di pulau-pulau juga banyak masalah yang kena ombak dan seterusnya. Padahal di situ juga ada anak bangsa kita yang sedang belajar. Ya, inilah yang menjadi concern kita semuanya. Kita juga tentu menghimbau kepada warga masyarakat bahwa bagaimanapun juga anak-anak yang nyantri di pondok pesantren itu adalah anak-anak bangsa juga. Ke depan supaya tidak terjadi semacam diskriminasi, ada yang dimanjakan dalam sistem pembiayaan, tapi juga pondok pesantren ini belum tersentuh sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini. Dan kami mohon kepada Pak Menko dalam hal ini membantu kami dari pihak Kementerian Agama. Tentu bukan hanya pembangunan fisik yang dilakukan, tapi kami juga sudah melakukan satu hal, bagaimana mencoba untuk menyelesaikan pasca gempa ini, ya, pendekatan psikologis kepada mereka yang terdampak, yang korban. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, mari kita memelihara bersama pondok pesantren. Tidak bisa dilupakan jasa pondok pesantren dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sekarang diterpa 2 isu yang sangat berat. Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di pondok pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, pada itu hanya sedikit jumlahnya. Dan yang kedua, diisukan lagi dengan mayat yang bergelimpangan di pondok pesantren. Jangan sampai orang nanti alergi memasukkan anaknya di pondok pesantren. Jangan sampai pihak kiai yang berkeringat ratusan tahun lamanya, sudah lebih 200 tahun umurnya pondok pesantren itu, ya terpaksa ya dikonotasikan sangat negatif, diancam dengan penjara dan sebagainya oleh para kiai-kiai kita yang sudah berkeringat berdarah-darah membangun anak bangsa, tapi harus tercitrakan negatif namanya hanya karena kasus yang kemarin. Itu pun juga mungkin bisa kita mengerti kenapa hal itu semuanya terjadi, karena satu sisi desakan anak-anak bangsa untuk menyekolahkan anaknya di pondok, tapi kemampuan finansial pondoknya hanya sampai segitu-gitu itu. Nah, kita mencoba untuk membuat peraturan di Kementerian Agama bersama dengan pihak yang terkait. Ya, tapi kendalanya adalah untuk memajukan izin, tentu persyaratannya sangat banyak secara formal. Nah, sementara ya finansial pondok pesantren itu begitu terbatas. Karena untuk minta izin segala macam itu pun juga perlu biaya dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan berikan keringanan lah terhadap pembangunan yang akan dilakukan di pondok pesantren, agar anak-anak bangsa yang masih tetap jatuh cinta menyekolahkan anaknya di pesantren itu masih tetap tertolong ya. Demikian harapan kami. Terima kasih kepada Pak Menko mau menjembatani hal ini. Kemudian Pak Menteri Dalam Negeri nanti juga insya Allah kita berharap memberikan informasi kepada para gubernur, para bupati bahwa pondok pesantren itu adalah semuanya swasta dan membutuhkan uluran tangan juga Pemda. Jangan diserahkan semuanya ke Kementerian Agama. Ya memang anggarannya sangat pas-pasan untuk membiayai yang sedikit yang negeri itu. Sedangkan yang swasta itu adalah ya semacam
menunggu sisa-sisa anggaran yang telah dibelanjakan nanti oleh pihak madrasah negeri. Semoga bangsa kita ke depan insya Allah betul-betul menciptakan satu lembaga pendidikan yang handal, sehat walafiat dan produktif, termasuk pondok pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA atas kata sambutan yang penuh semangat dan makna yang telah disampaikan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Mas Dodi Hanggodo, Menteri PU beserta Ibu Wamen, Ibu Diana, kemudian Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar, senior kita, juga Ibu Menteri PPA. Selamat datang, Bu. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah menginisiasi acara ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang sangat penting karena salah satu pendidikan tradisional yang menjadi sokoguru, salah satu sokoguru untuk di bidang pendidikan mencerdaskan anak-anak kita. Dan sejarahnya panjang sekali. Dan bahkan turut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kewajiban kita semua untuk mendukung pendidikan pesantren. Ya. Dalam konteks ini memang salah satu yang kita bicarakan adalah pada hari ini mengenai masalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya pun kita harapkan tentunya baik, layak, dan kemudian dapat mendukung proses belajar mengajar di pendidikan pesantren. Namun peristiwa beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo saya kira ini menjadi semacam wake up call bagi kita untuk menjamin infrastruktur pendidikan pesantren ke depan lebih baik. Sebetulnya ada sejumlah regulasi yang sudah ada. Karena kalau menyangkut infrastruktur ini berlaku umum, tidak hanya lingkungan pesantren atau sekolah, tapi termasuk juga bangunan-bangunan umum, kemudian bangunan milik-milik perumahan, perorangan. Ini memang sebaiknya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada. Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja, juga mengatur mengenai persetujuan bangunan gedung, PBG istilahnya. Ada sejumlah PP juga, PP nomor 16 21, PP nomor 28 tahun 2005 tentang perizinan berbasis risiko. Nah, jadi memang untuk pendirian bangunan baik baru, kemudian renovasi, mengubah istilahnya, menambah, mengurangi, ini kita sudah diatur, perlu adanya
dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan, sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Kalau IMB hanya mendirikan, kali persetujuan bangunan gedung yang telah dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, artinya disetujui untuk dibangun, direnovasi, dikurangi, ditambah, dan lain-lain. Nah, di sini kami melihat bahwa kita perlu comply, kita perlu mengikuti aturan tentang persetujuan bangun gedung ini agar ada jaminan keselamatan, kelayakan, dan lain-lain. PBG ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ada dinas di sana, seperti Dinas Cipta Karya di DKI, kemudian ada dinas KPU juga di kabupaten, kota, provinsi. Tapi kemudian disatukan karena banyak sekali komponen yang di situ. Ada harus tata ruangnya disesuaikan, artinya harus ada dinas tata ruang, kemudian juga ada kelayakannya, ada insinyurnya di sana, arsitek dan lain-lain. Maka kemudian dibuatlah model di dalam sistem pemerintahan daerah namanya dinas yang memang sudah kita buat, dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu, DPM PTSP. Nah, di beberapa banyak daerah sudah dibuat mall pelayanan publik, jadi outlet itu jadikan satu, sehingga pembuatan PBG, terbitan persetujuan bangun gedung, itu bisa dikerjakan dengan waktu relatif lebih cepat karena semuanya dalam one roof system, satu atap. Mall pelayanan publik yang sudah tergelar 285 kabupaten kota se-Indonesia. Ya, ini seperti ini. Nah, kemudian di antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan persetujuan bangun gedung, itu diantaranya adalah dokumen konstruksi, dokumen tentang kelayakan, arsitek desainnya seperti apa kalau mau dibangun, kalau mau ditambah, mau ditingkatkan misalnya, juga ada spesifikasi dan tata acara aturannya, yang itu ada insinyur teknik sipilnya biasanya, arsiteknya, ataupun mau dikurangi. Dengan demikian diyakinkan ketika kita terbit PBG, persetujuan bangun gedung, bangunan atau gedung yang akan dibangun atau dikurangi, ditambah, direnovasi, itu diyakinkan sesuai dengan spesifikasi yang diuji oleh ahlinya. Nah, di sini kami melihat bahwa peristiwa kemarin mungkin kita perlu comply, menjadi wake up call. Mungkin dari teman-teman pemerintah daerah agak segan mungkin masuk ke madrasah, pesantren untuk mengingatkan. Sebetulnya peran pemerintah daerah tidak hanya menerbitkan, tapi juga mengawasi bangunan gedung, baik yang sudah jadi ataupun yang sedang dibangun, apakah sudah ada PBG-nya atau tidak. Cuma masalahnya mungkin ada rasa segan itu kalau masuk ke area-area tertentu. Nah, kemudian ada sanksi-sanksi sebetulnya sudah dijelaskan di dalam aturan-aturan yang ada. Di antaranya sanksi administrasi, peringatan tertulis bagi yang membangun nggak sesuai spesifikasi dan tidak ada persetujuan bangunan gedung. Mulai dari peringatan tertulis, bahkan kemudian bisa dihentikan sementara sampai diuji kelayakannya, bahkan sampai pembongkaran kalau dinyatakan tidak layak dan akan berbahaya. Nah, mekanisme pengawasan inilah yang menurut kami yang perlu ditingkatkan ke depan, bukan dalam rangka menghambat proses pendidikan apalagi pesantren, tapi untuk meyakinkan bahwa infrastruktur yang ada di pendidikan pesantren itu betul-betul layak dan dijamin keselamatannya. Untuk itu
karena melibatkan pendidikan pesantren ini melibatkan pembinaannya ada di Kementerian Agama, dan kemudian bimbingan teknis atau penyuluh teknis mengenai kelayakan gedung itu diatur secara umum oleh Kementerian PU, sedangkan untuk penerbitan izin PBG, sosialisasi PBG, dan pengawasan persetujuan bangunan gedung PBG itu dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Memang perlu adanya semacam MOU kerjasama antar lembaga ini, sehingga teman-teman di daerah, misalnya pemerintah daerah, dengan adanya payung hukum ini akan lebih proaktif untuk melihat dan mengawasi bangunan-bangunan yang ada di daerah-daerah itu, apakah sudah comply sesuai dengan aturan yang sudah ada, termasuk masalah tadi kelayakan dan keamanannya. Untuk itulah kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat yang telah menginisiasi acara ini. Ini acara ini sangat penting sekali, karena dengan demikian kami nanti akan memberikan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, DPM PTSP-nya, dinasnya nanti, tidak hanya menerbitkan, tapi juga untuk membantu mengawasi semua infrastruktur yang ada, termasuk juga infrastruktur pendidikan pesantren, agar mengikuti aturan yang sudah ada, yaitu adanya semacam dokumen konstruksi untuk menjamin keselamatan dan kelayakan serta keamanannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agama. Mohon kiranya berkenan nanti juga bisa membuat semacam surat edaran atau pemberitahuan kepada pendidikan pesantren ketika akan membangun infrastruktur. Dimohon kalau bisa mengikuti aturan pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur yang lain, yaitu adanya persetujuan bangunan gedung, dan itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu sulit juga, karena sudah adanya dinas pelayanan terpadu satu pintu. Dan kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Menteri PU, Pak Dodi, yang sudah banyak memberikan aturan-aturan juknis mengenai pendirian, renovasi, pengurangan atau penambahan bangunan yang disampaikan kepada Dinas PU seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Menko yang telah menginisiasi acara ini, dan kami siap untuk memfollow up, menyampaikan kepada seluruh daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian atas sambutan yang telah disampaikan untuk kita semua. Dan juga kami mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Arifah Fauzi, yang baru saja hadir di tengah-tengah kita, cantik sekali. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian acara inti, yaitu prosesi penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk membangun fasilitas pendidikan pesantren yang layak, aman, dan bermartabat. Sebuah komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan pesantren yang berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Langsung saja dengan hormat kami mengundang untuk dapat maju ke depan panggung Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Handoko MPN, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Dan juga dengan hormat kami turut mengundang Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhaimin Iskandar MSI untuk berkenan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja kami silakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menandatangani kesepakatan bersama antara sekali lagi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Dan pastinya dibantu oleh rekan-rekan panitia dan juga protokoler untuk setelah ditandatangani kami silakan untuk dapat baik, kami silakan untuk dapat berfoto bersama. Silakan untuk rekan-rekan media yang berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. 1, 2, 3 tangan sekali lagi Bapak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Kami silakan kembali ke tempat dan dengan hormat kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Setelah ini kami silakan dengan hormat kesediaannya sekali lagi untuk dapat memberikan kata sambutan dan juga arahan untuk kita semua. Semua boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhaimin Iskandar MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Handoyo. Yang saya muliakan, saya banggakan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Yang saya muliakan, saya banggakan Menteri Agama Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Yang saya banggakan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang saya hormati Ibu Arifah Hoiri Fauzi, Ibu Wamen Pekerjaan Umum. Yang saya hormati Ibu Diana Kusmastuti, para Sesmenko, para pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama tentu marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh karunia pada siang hari ini. Kita bisa melaksanakan acara yang amat strategis, mewujudkan kehadiran negara dan pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Hari ini kita sangat bangga bersyukur menyaksikan penandatanganan MOU antara Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu pasca musibah peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Bapak Presiden menanyakan kepada saya tentang perkembangan dan penanganannya. Setelah kami melaporkan dan beliau memberikan arahan dan perintah agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, membuat perencanaan penanganan masa depan sehingga peristiwa yang tragis itu tidak terulang kembali. Salah satu upaya-upaya itu Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit, pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa Bapak Presiden amat sangat memiliki perhatian khusus dalam hal ini 3 hal. Yang pertama, pendidikan anak-anak, di mana
Perhatian kepada pesantren tidak lain adalah perhatian pemerintah atas keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik kita semua, terutama anak-anak usia sekolah dan santri. Yang kedua, perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, tentu saja karena Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Presiden sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, beliau jauh sebelum menjadi tentara, sejak awal selalu menjadikan pesantren sebagai tempat untuk melakukan perjalanan awal, start menuju perjuangan-perjuangan langkah berikutnya. Doa restu para ulama menurut Presiden senantiasa menjadi titik awal, terutama dalam peran beliau sebagai tentara nasional Indonesia. Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren yang memang memiliki hubungan yang khusus, sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan, restu dan doa para kiai dan ulama. Tentu inilah yang kemudian membuat komitmen beliau secara pribadi dan sebagai kepala negara memerintahkan kepada kita semua jajaran pemerintahan untuk mendorong agar peristiwa serupa yang mengharu birukan kita semua, tragedi musibah bencana alam, tidak pernah sebesar ini jumlahnya. Dengan jumlah korban yang begitu besar, 67 siswa santri yang meninggal dunia, lebih dari 5 orang mengalami cacat fisik seumur hidup. Termasuk cucu keponakan Ibu Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Beliau ini asli Madura. Korban peristiwa itu mayoritas adalah warga Madura. Dan sejarah keunikan pesantren bukan sekedar memiliki peran sebelum kemerdekaan, ikut bersama-sama berjuang melahirkan bangsa ini melalui perang kemerdekaan. Keunikan pesantren adalah kepercayaan masyarakat yang tumbuh terus-menerus dan terus bahkan hingga hari ini. Masyarakat meskipun memahami keterbatasan dan berbagai kekurangan pesantren, masyarakat tetap mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Bahkan di Madura itu yang paling aneh kemarin, ketika pesantren Al-Khozi ini mengantarkan jenazah salah satu putra yang meninggal korban ke ayahandanya, salah seorang kiai di Madura. Apa jawaban kiainya? Mengagetkan. Jawaban kiainya, Pak Menteri Agama, saya tidak sedih. Saya justru bersyukur anak saya bisa meninggal dalam keadaan sholat dan dalam keadaan sedang menuntut ilmu di pesantren. Saya ingin anak saya begitu lagi, 3 lagi kalau bisa, katanya. Itu kalau nggak logika yang kuat, keimanan dan kekhasan pesantren, mungkin adalah sesuatu yang amat sangat berat. Bapak Ibu sekalian, pesantren dengan berbagai varian keunikannya, dari yang sangat tradisional, modern dan bahkan amat sangat maju. Pesantren dengan jumlah yang sangat besar memiliki berbagai bentuk dan model pendekatan pengajaran yang sangat luas dari hilir ke hulu. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri Agama tadi, pesantren dari ujung wilayah tanah air kita, dari pelosok negeri yang paling jauh, semuanya tumbuh. Hal inilah menuntut perhatian kita semua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sangat tepat. Peristiwa di Al-Khozi ini, Sidoarjo, adalah apa? Peringatan, Pak Menteri tadi ya, peringatan, apa istilah beliau tadi, wake up call kita sebagai pemerintah, wake up call kita sebagai semua pihak termasuk pesantren sendiri untuk terus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar anak-anak didik santri kita benar-benar
mendapatkan ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan terlindungi. Kita memahami sepenuhnya bahwa pesantren memiliki amat sangat keterbatasan. Di samping pesantren-pesantren yang maju, masih banyak pesantren yang amat sangat jauh dari kemajuan dan masih dalam ketertinggalan. Bahkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mensinyalir 80% santri yang mengikuti pendidikan di pesantren adalah berasal dari keluarga desil 1, maksimal desil 2. Karena pembiayaan yang murah bahkan gratis di pesantren, kemudian tumbuh berkembang dan laku, bahkan selain itu mendapatkan kepercayaan yang total dari masyarakat untuk menitipkan anak didik mereka. Pesantren mengalami berbagai tantangan, bahkan berbagai kesulitan yang tidak mudah. Keunikan pesantren salah satunya adalah selain mandiri dan bahkan tidak pernah menerima bantuan pemerintah. Karena memang jangkauan, ada juga yang bersifat prinsip pesantren yang tidak mau dibantu. Yang ada di mana-mana punya Gus Dur. Kata Gus Dur presiden pun tidak pernah mau menerima bantuan dari pemerintah. Itu contoh bagaimana keunikan pesantren yang hampir hari ini juga masih banyak yang ingin mandiri. Tapi di tengah keinginan mandiri itu amatlah sangat penting bagi kita semua, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk lebih proaktif. Kalau Pak Mendagri tadi bilang mungkin sungkan, khawatir. Yang lebih harus dikhawatirkan adalah anak-anak yang akan mengalami bahaya apabila kita tidak melakukan intervensi untuk mengatasi ancaman bahaya itu. Di sisi yang lain, kita juga menyadari masih banyak Pak Mendagri, masyarakat, pesantren kita yang tidak mengerti bagaimana caranya IMB, bagaimana caranya PG. Satu, don't know, tidak mengerti memang. Bagaimana bahayanya secara teknis. Ada juga yang tidak mau tahu karena kebutuhan memproduksi terus-menerus. Bayangkan Lirboyo itu santri totalnya 25.000. Ditolak tetap datang dan memaksakan diri. Bahkan mendirikan sendiri ruangan-ruangan orang tuanya masing-masing. Di Lirboyo itu ada tradisi, kalau yang nyantri datang dan mendirikan sendiri bangunannya. Makanya tepat sekali Pak Menteri PU tadi memberikan pendidikan pelatihan kepada semua pihak termasuk santri dan orang tua yang ingin menjadi bagian integral dari pembangunan pesantren. Tepuk tangan untuk Pak Menteri PU. Lebih tepuk tangan lagi kalau intervensinya juga renovasi. Renovasi. Dan ini sudah dijanjiin oleh Bapak Presiden, renovasi akan dibantu untuk agar yang paling bahaya. Saya sudah membaca edaran yang kita keluarkan dan yang diberikan oleh Pak Menteri PU, yang akan mendapatkan prioritas bantuan dari Presiden itu adalah satu, yang rawan. Yang kedua, untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang. Dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu. Ini kehadiran pemerintah. Dan menurut saya, Presiden maunya tidak hanya sekedar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya. Tapi Presiden maunya semua dibantu. Tapi itu kita akan usahakan terus, kita akan upayakan terus, karena pemerintah juga ingin kami sampaikan, pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman. Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh. Jadi di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini, selain basis masyarakat yang merupakan desil 1, kita juga menyadari banyak pesantren yang memang tidak peduli dengan soal ijazah. Yang paling penting lulus, memiliki kemampuan mandiri. Oleh karena itu
kurikulum pemberdayaan menjadi bagian integral dari upaya kita membangun lulusan-lulusan pesantren yang siap bekerja sekaligus siap mandiri menjadi pelaku usaha yang menopang usaha masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor satu. Mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah agar keselamatan ini menjadi tagline utama kita, sehingga kita proaktif sebagai pemerintah sekaligus menjemput bola dalam mengatasi ancaman dan kerawanan. Saya sangat bangga dan bersyukur penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan bersama ini adalah bagian upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak-anak didik, para santri, generasi penerus bangsa. Hari ini kita semua meyakini sepenuhnya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, anak-anak didik kita siapkan menjadi generasi emas menuju Indonesia emas 2045. Mitigasi harus kita lakukan menjadi kesadaran bersama. Perencanaan pembangunan gedung wajib benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknik. Audit menyeluruh bangunan terus kita lakukan secara berkala. Rehabilitasi tidak boleh ditunda untuk pembangunan gedung yang rawan sekali bencana dan musibahnya. Itulah langkah-langkah yang harus kita atasi dan kita laksanakan bersama. Kita harus segera memastikan pendampingan perencanaan pembangunan pesantren termasuk kemudahan persetujuan bangunan gedung secara gratis. Kita ingin agar PBG ini benar-benar tidak menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi pesantren dan para tokoh-tokoh masyarakat. Evaluasi dan audit menyeluruh bangunan pesantren, dukungan perbaikan bagi pesantren-pesantren yang membutuhkan. Pada kesempatan ini kita akan memprioritaskan berbagai ikhtiar yang menjadi perintah Presiden itu semua, agar pesantren kita memiliki standar kualitas aman dan memiliki izin resmi yang memadai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua pihak marilah kita bersinergi, masing-masing bertugas melaksanakan peran strategis untuk saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada Pak Menteri PU, terima kasih kepada Pak Menteri Agama, terima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri, terima kasih kepada Ibu Wamen PU, terima kasih kepada Ibu Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ikut hadir pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh pejabat eselon 1, 2. Moga-moga langkah kita mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua jalan yang ditempuh pemerintah memberikan solusi yang nyata bagi kebutuhan rakyat bangsa kita. Selamat berjuang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan melakukan sesi foto sekali lagi, mohon izin ya Pak ya. Dan untuk itu langsung saja kami undang kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan juga Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Silakan bergabung di atas panggung. Turun dikit bang, turun dikit. Turunin ininya, flashnya.
jaminan kita untuk memberikan rasa aman bagi semua warga, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan anak-anak santri kita harus terasa aman, sehingga kami akan proaktif untuk menjemput bola melalui pemerintah daerah, melalui PU, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian lain untuk bahu-membahu bersama-sama mewujudkan rasa aman nyaman buat para anak didik kita. Itu pengantar saya. Kalau ada tambahan dari para menteri atau langsung tanya jawab, monggo. Ini kan soal rencana menggunakan APBN untuk pondok pesantren Ya. cukup mendapatkan kritikan karena seharusnya pemerintah fokus dulu terhadap investigasi apakah ada dugaan kelalaian atau tidak, karena kalau misalnya menggunakan APBN dan ada dugaan kelalaian itu tidak bijak menggunakan APBN untuk ponpes. Nah yang kedua, tadi kan Pak Dodi mengatakan akan diberikan pelatihan kepada santri untuk sebagai tenaga kerja konstruksi ya Pak. Nah ini kedepannya apakah tidak takut disalahgunakan oleh pihak pesantren Pak? Nantinya akan ada eksploitasi anak-anak santri malah justru menjadi pekerja konstruksi untuk pesantren. Itu gimana? Sekalian? Mirip, udah cukup. Izin Pak, Aisyah dari Kompas.com. Pak Menak menyampaikan tadi ada arahan Pak Presiden untuk anggaran tambahan untuk madrasah swasta itu berapa ya Pak besarannya, dan untuk Pak Menteri PU anggaran untuk renovasi Ponpes Al-Qoz ini berapa Pak? Terima kasih. Saya Rahma dari Kompas TV Pak. Apa sejauh ini bagaimana dengan koordinasi dengan Kementerian Keuangan? Soalnya terakhir itu kan dari Pak Purbaya bilang ini belum menerima suratnya dan ke proposalnya begitu Pak. Terima kasih. Baik, pertama bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman nyaman buat belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran pemerintah. Soal anggaran itu hanya bagian saja dari kewajiban. Yang paling pokok adalah rasa aman nyaman terjaganya proses belajar. Itu anak-anak kita. Itu adalah generasi muda kita. Nah, soal ada yang salah, kelalaian itu proses yang lain, yang silahkan dilanjutkan. Tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Itu pun jangan salah paham, banyak pesantren juga yang nggak mau dibantu. Pak Dodi tadi bilang, pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan. Pesantren itu tumbuh dari iuran. Pesantren itu tumbuh dari gotong royong baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah, kemandirian itu. Karena apa? Inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan, karena tentu saja anggaran negara amat sangat terbatas. Inisiatif masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan, nah tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, mengawasi agar tidak terjadi lagi itu. Nah kemudian kalau kemudian ada yang dibangun oleh Pak Dodi dengan Kementerian PU, nanti sampai hari ini belum lagi proses administrasi, proses buka bintang, itu proses biasa yang wajar, yang mungkin akan membutuhkan waktu, dan ini memang kita terus ditanya oleh Bapak Presiden sampai sejauh mana untuk pelaksanaan itu biar cepat. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan. Teman-teman yang mengkritik pesantren karena kok dibantu, perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah selama ini. Kemudian nanti Pak Menteri Agama dan Pak Menteri PU. Pak Menteri PU dulu. Iya, santri yang dilatih ya. Insya Allah sih, insya Allah enggak lah, karena kan tadi saya sudah disampaikan juga ke Pak Menteri Menko PM bahwa pesantren itu kan sifatnya gotong royong. Memang dari dulu seperti itu. Gitu. Jadi kita hanya memastikan bahwa satu, perizinannya itu lengkap. Kalau perizinannya sudah lengkap,
insya Allah yang mengawasi kan juga akan ada terus-menerus dari Pemda setempat. Kita hanya membantu agar yang kecil-kecil itu misalnya yang urusan yang nggak terlalu berat gitu, misalnya cuma sekedar bantu-bantu nyemen gitu-gitu yang agak berat-berat lah, itu bisa dikerjakan oleh tenaga ahlinya juga, sehingga nyemennya pun nyemen yang berkualitas. Tapi saya kok nggak yakin kalau itu akan menjadi eksploitasi anak ya, karena memang dari dulu pesantren itu dari dulu sekali sifatnya sudah gotong royong, dan kemudian ya tidak semua pesantren yang memang punya kemampuan finansial sangat-sangat kuat, jadi gotong royong itu memang sangat-sangat diperlukan. Itu sih. Dan tadi juga Pak Menko PM kan sudah menginformasikan bahwa memang anggaran negara juga bukannya berlebihan, tapi kan yang kita pilih nantinya adalah yang memang akan sangat-sangat memerlukan bantuan. Jadi fokusnya sekarang adalah mencek dulu, mensampling dari 8 provinsi itu yang memiliki pesantren terbanyak, yang kira-kira 80 pesantren, kita sampling dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan laporkan secara berjenjang kepada Pak Menko Muhaimin dan juga Pak Menteri Agama. Arahan berikutnya dari Bapak Menteri Agama dan Menko PM, mana yang kita akan kerjakan duluan. Masih soal anggaran tadi Pak Menteri Agama. Baik, pondok pesantren sudah 300 tahun mengabdi tanpa pamrih di Republik ini. Pak Tito tadi juga memberikan penjelasan bahwa pondok pesantren sangat berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia ini, institusi yang dilakukan oleh pondok pesantren. Makanya itu atas nama komunitas pondok pesantren kami banyak mendengarkan mereka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo ya, karena memberikan keprihatinan yang sangat mendalam dan sangat cepat ya. Dan bahkan pondok pesantren yang selama ini hanya adanya direktur ya, dan dalam waktu dekat ini beliau menginginkan supaya sesegera mungkin direktur pondok pesantren ini menjadi direktur jenderal, menjadi eselon 1 untuk pondok pesantren. Otomatis anggarannya mengalami penaikan karena dari direktur menjadi dirjen. Ya, tentu kita tidak ingin bahwa kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin itu seolah-olah kita menjelaskan bahwa pondok pesantren ini adalah citranya sedemikian buruk ya. Saya ingin mengingatkan kita semuanya ya, begitu banyak orang berduyun-duyun memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena di situ ada ketulusan, keikhlasan ya, bahkan banyak yang gratis. Karena itu kita melihat secara holistik ya, secara komprehensif kasus yang menimpa pondok pesantren kita kemarin. Apa yang kami lakukan seperti juga arahan Bapak Presiden, yang penting jangan terulang seperti itu lagi, dan kita berikan perhatian khusus terhadap pondok pesantren dengan anggaran yang bertambah. Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung nanti berapa yang diperlukan kalau itu nanti menjadi sebuah dirjen dari sebuah direktur. Terima kasih. Iya. Iya, pasti karena Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet akan mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses. Mungkin di bawah mungkin. Di bawah. Pak, saya dari antara izin bertanya Pak terkait temuan hanya 50 pesantren yang baru memiliki IMB atau PBG itu, karena teman-teman pesantren ini bilang kalau mereka itu bukan tidak mau mengurus, tapi karena membutuhkan biaya tidak sedikit Pak, terutama untuk pesantren yang kecil. Apakah dengan kesepakatan bersama ini akan ada titik temunya Pak, sehingga pesantren-pesantren itu juga bisa terfasilitasi IMB atau PBG-nya Pak? Terima kasih. Ya, Pak Presiden memberikan perhatian itu dan akan terus diusahakan agar gratis untuk pesantren. Karena undang-undang pesantren nomor berapa saya lupa malah. Undang-undang pesantren 18/2020, Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2020 itu meletakkan pesantren sebagai unit kegiatan lembaga masyarakat yang memang nirlaba dan biasanya
bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga sangat mungkin akan gratis. Apa sini? Mas, pesantren itu kan ada 42.000 dari Pak Menteri kamu katakan. Jadi jangan fokus sini lah. Kan kayak yang lain. Kan tadi saya udah bilang, kita fokus hari ini menyempling dulu tuh di 8 provinsi, 80 ponpes, seperti apa kondisinya. Jadi jangan bicara kalau kondisi ini aja gitu, masih banyak ponpes yang lain. Yang kita nggak tahu hari ini kondisinya bisa begitu lagi ya. Kita cuma berharap semua hari ini diperintahkan Pak Presiden agar kejadian Ahlussin itu pertama dan terakhir. Makanya kita sekarang kerja cepat nyempling ke seluruh provinsi di Indonesia itu dulu. Jadi jangan ribut soal ke sini, jangan ribut soal itu, Mas. Ya. Ya. Dan Al-Khazini ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada 1-2 orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar? Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu, marah juga. Kan aneh ini. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Duduk dulu. Pak Menteri, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.